Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak dan Ibu, orang-orang tua kami, jamaah salat fardhu subuh dan pengajian ahad subuh. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang berbahagia ini dalam rangka pelaksanaan sholat fardhu subuh dan pengajian ahad subuh. Selawat beriringkan salam tak lupa kita persembahkan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita memperoleh syafaat dari beliau di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, orang tua kami, jamaah salat subuh dan pengajian subuh, seperti biasa kita akan melanjutkan kajian kita di pagi hari ini, di mana pada kesempatan kali ini kajian kita akan disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Wagni Marpaung MA yang alhamdulillah telah hadir di tengah kita bersama. Baik Bapak dan Ibu, orang tua kami sekalian, kita mulai pengajian ahad subuh kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak Ustaz, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu, orang tua saya, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, bersyukur kita pada Allah Qadir Rabbul Jalil dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Di subuh ini Allah masih menghidupkan kita, menggerakkan langkah kaki kita ke rumah Allah. Karena pada hakikatnya kita tadi malam tidur itu adalah mati. Karena doa yang kita baca ketika mau tidur dan bangun tidur itu adalah berbicara tentang mati. Jika ada yang berdoa tadi malam mau tidur, dia pasti membaca doa Bismikallahumma ahya wa amut, dengan nama Allah yang menghidupkan dan mematikan. Begitu subuh ini dia terbangun, dia baca lagi Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkanku sesudah matiku. Maka sebenarnya tadi malam kita mati, cuman karena kita terbiasa menyebut tidur, istirahat, tidur sebentar. Tapi padahal kita sebenarnya tadi malam mati. Maka dalam Quran disebutkan orang yang mati sebenar-benarnya dikubur, dan orang yang tidur beda tipis saja. Orang yang mati yatawaffal anfus, Allah sebutkan, Allah pegang ruhnya dan tidak Allah lepas lagi. Lalu orang yang tidur, begitu tidur dia Allah pegang ruhnya, lalu subuh ini Allah lepas kembali, masuk kembali dan dia bergerak. Alhamdulillah Allah subuh ini melepasnya masuk balik. Kalau tidak Allah lepas subuh ini, pasti akan ada pengumuman di masjid ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan panjang umur kita dan Allah gerakkan makin baik amal dan kedekatan kita pada Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semoga lisan kita yang hadir adalah lisan-lisan yang senantiasa senang dan basah menyebut nama kekasih Allah Habibullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kita lakukan setiap mengaji ini adalah satu bentuk kecintaan pada Rasul, karena kita kaji ini kalam Rasul, cakapnya Rasul. Yang bagaimana Rasul menyebutkan itu, itulah yang kita bahas.
maka itu bentuk kecintaan. Bahkan satu jalan yang luar biasa disebutkan oleh para ulama sufi, kalau ada orang berzikir la ilaha illallah subhanallah atau apapun itu, para ulama mengatakan dia mesti punya mursyid pembimbing. Tapi satu-satunya wirid zikir, wirid yang tak perlu pakai guru, kata para ulama sufi, adalah bersalawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak perlu pakai mursyid, tak perlu pakai tuan guru, karena yang langsung membimbingnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, karena luar biasanya salawat itu dan hadis ini, ada yang menarik. Ada seorang artis di Mesir itu melakonkan selama dia jadi artis, melakonkan dalam tanda petik film-film yang kurang bagus akhlaknya, kira-kira begitu. Lalu akhirnya dia dapat tawaran untuk memerankan seorang sufi besar, perempuan. Artis ini perempuan, jadi dia memerankan satu peran besar seorang sufi besar namanya Rabi'atul Adawiyah. Jadi Rabi'ah itu Bapak Ibu adalah sezaman dengan Hasan Al-Basri, sufi besar, wali. Bahkan beliau tak menikah. Datang raja, ditolaknya pinangan. Datang orang alim, Hasan Al-Basri juga wali. Sufi besar datang pada dia juga dia tolak. Bahkan sampai ada seorang raja datang kepada Rabi'ah, dia mengatakan, wahai Rabi'ah, aku terpikat oleh keindahan mata. Karena dia sebutkan terpikat karena keindahan mata. Lalu dijawab Rabi'ah, jika engkau terpikat dengan keindahan mata, aku siap mencongkel kedua bola mata dan memberikannya padamu. Apa yang dia katakan? Kalau seandainya aku menikah, aku khawatir cintaku dan ibadahku berkurang pada Allah. Itu makamnya Rabi'ah, yang dia dimensinya zauqiyat. Zauqiyat itu rasa, Bapak Ibu. Kita untuk mengatakan, jangan ada orang mengatakan, kenapa ibu tak kawin atau bapak tak kawin. Saya, makam saya Rabi'atul Adawiyah, Ustaz. Padahal jauh betul dari Rabi'ah, memang tak mau kawin dia, atau tak ada orang datang. Tapi Rabi'ah itu memang tidak, karena memang dia tolak semua, karena khawatirnya hatinya berkurang cintanya, kesyahduannya malam dengan Allah munajat. Dan Rabi'ah ini satu amalan yang luar biasanya dari sekian banyak, itu adalah bersolawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap hari itu 25.000 kali. Jadi menyebut Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala, dan itu 25.000 kali. Awak terkadang baru lagi 10 udah mau lari aja kawan. Kawan 25.000 kali, bukan 1.000, 25.000 kali. Karena si artis ini ya sudah dikontrak melakonkan Rabi'ah, maka berlakonlah dia sebagai Rabi'ah. Dia tutup aurahnya, dia pegang tasbih, gitu ya. Dan satu diantaranya, maka bersolawatlah dia pada Rasulullah sebanyak 25.000 kali tiap hari. Karena dia sudah melazimkan 25.000 kali. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Tanpa disengajanya dan tak ada tujuannya itu, dia hanya proyek dapat job, hanya itu aja. Karena dia berselawat pada 25.000 kali, maka diberikan Allah anugerah padanya bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bermimpi artis. Setelah itu taubat dia, tubu ilallah taubatan nasuha, dan menjadi seorang muslimah yang salihah. Apa jalannya? Karena membanyakkan salawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita ini tak bisa sikit banyak bersalawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita mulai kajian ini dengan baca surah Al-Fatihah. Semoga hidayah yang Allah berikan pada kita Allah istiqamahkan, dan saudara-saudara kita yang sampai detik ini belum juga ruku' dan sujud di hadapan Allah, yang jauh yang dekat, semoga Allah titipkan hidayah pada hati mereka. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, dan yang sehat Allah bimbing dan jaga dari segala mara bahaya. Ala hadhihi niyyah as-salihah
kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu orang tua saya yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pagi ini walaupun hadis yang ke-25, ke-26 itu Ustadz Kabir juga kita, Ustadz ya, yang menggantikan dua pertemuan sebelumnya. Tapi hari ini insyaallah kita sudah masuk pada hadis yang ke-27, Al-Haditsus Sabi' wal 'Ishrun, hadis yang ke-27. 27 Sabi' wal 'Ishrun ya. Jadi dalam bahasa Arab Bapak Ibu, bilangan yang kecilnya lebih dulu disebutkan, bukan bilangan besar. Sabi' itu 7, Ishrun 20. Bukan membacanya jadi 70 tambah 2 itu tidak. Dia bilangan kecil dulu baru bilangan besar. Hadis kalau dibaca ini 7:20. Kalau diikuti dia ini, diikuti hadis 7 dan 20. Makanya hadis yang ke-20 tuh hadis yang ke-27. Jadi 27 ya, insyaallah 3, berarti hanya tinggal 15 hadis lagi insyaallah. Jika panjang umur kita Bapak Ibu, maka tamatlah kitab hadis yang tipis ini tapi luar biasa isinya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini hadis yang berasal dari Anin Nawas bin Sab'an bin Sam'an. Ada yang menyebutnya Sim'an, ya, riwayat lain Sim'an atau Sam'an. Jadi dalam bahasa Arab terkadang ada yang kasrah, ada yang fathah. Bagi orang Arab biasa itu. Jadi misalnya Imam Tirmizi, ada menyebutnya Tirmizi, ada Turmuzi, bahkan ada Tarmizi. Kita yang bahaya kalau sempat digonta-ganti kawan nama Pak Ridwan, iya kan? Sesekali Rudwan di orang. Sesekali Rudwan, itu gawat itu. Itu mau melayang juga ingin tangan itu kalau ganti-ganti kawan, ya kan? Tapi ini biasa dalam bahasa Arab biasa. Sam'an, Sim'an, atau Tirmizi, Turmudi, Tarmizi. Maka dalam orang Indonesia menyebut namanya dengan Tirmizi, jarang Tirmizi, jarang Turmuzi, yang banyak Tarmizi. Itu pun tak tahu kenapa suka orang Tarmizi, Pak Tarmizi gitu. Bukan Pak Tirmizi atau Pak Turmuzi. Cuman orang Indonesia walaupun bagus namanya Tirmizi gitu, tapi ujung-ujung kena singkat juga nanti itu. Pak Uji gitu. Pada Pak Tirmizi Pak Uji jadi. Ya kan, Pak Saparuddin, Pak Syahruddin. Ujung-ujungnya Pak Udin juga jadi. Itu keahlian kita menyingkat-nyingkat nama, padahal bagus makna nama itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Hadis ini Bapak Ibu nanti membincangkan tentang kebaikan dan dosa. Kata Rasul, ini kalimat singkat, maka hadis ini dipilih oleh Imam An-Nawawi hadis-hadis yang maknanya dalam tetapi kalimatnya singkat. Kata Rasul, al-birru husnul khulqi. Kebaikan itu, jadi kebaikan itu apa sebenarnya kebaikan itu? Kira-kira begitu. Al-birru husnul khulqi. Kebaikan itu adalah baiknya akhlak. Singkat betul ini, ya macam definisi saja disebut Rasul. Al-birru husnul khulqi. Kebaikan itu adalah baiknya akhlak. Maka sama dengan albir ini. Albir ini kebaikan. Kalau dibaca albarru itu tak kebaikan, Pak. Jadi daratan jadi. Albarru daratan. Jadi baris ba ini kalau diganti jadi baris fathah
Ini kan baris kasrah ini. Al-birru kebaikan. Kalau ada yang baca tak berbaris ini al-barru, itu daratan. Lebih parah lagi kalau dibacanya al-burru, itu jadi gandum. Jadi kalau sempat dibacanya al-burru, ada orang Arab, al-burru husnul khulqi, gandum itu adalah baiknya akhlak. Wah, itu gawat itu. Atau al-barru, daratan itu adalah kebaikan akhlak. Hanya persoalan baris saja, jauh sekali maknanya. Kebaikan, daratan, dan gandum. Maka dalam hadisnya al-birru, kebaikan itu adalah husnul khuluq, baiknya akhlak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi puncak, kira-kira begitu sebenarnya, puncak dari amal yang kita lakukan, baik itu pribadi, sosial, kan duanya amal kita ini, sholat, zikir, baca Quran gitu ya, apalagi misalnya puasa, itu amalan pribadi kita, zikir. Lalu jika kita membantu orang gitu ya, berzakat, berinfak, bersedekah yang terkait dengan orang banyak, puncaknya itu yang disebutkan Rasul, husnul khuluq. Apa itu husnul khuluq? Indah, baik, budi pekerti. Ini sama dengan hadis Rasul, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus itu tak lain tak bukan hanya satu aja, liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak, tak ada yang lain. Hanya bagaimana orang menjadi dan punya akhlakul karimah, hanya itu saja. Jadi kalau ada orang pun bagus amalnya, tapi akhlaknya luar biasa sama orang lain, menyapa tidak, gitu ya, menyakiti hati orang lain, asalkan datang dia jantungan kawan, ya, jantungan kawan, bukan tenang kawan, dia jantungan. Itu membuat orang menjadi gundah, menjadi gelisah dengan akhlaknya. Jadi bagus pun amalnya, luar biasa tahajudnya malam, kalau akhlaknya bermasalah tidak. Samanya Bapak Ibu, kalaupun dia orangnya bagus secara pribadi, tapi akhlaknya tak baik pada ibunya, tak hormat, kan begitu hadis. Jika engkau muda, hormatlah pada yang tua. Sayangilah dengan sesama. Jadi Rasul orang tua gitu ya, orang yang di atasnya litahrim, untuk dia muliakan dan tinggikan. Maka dalam bahasa Arab kan begitu, menyebutkan orang tua itu sama levelnya menyebutkan orang berilmu. Orang berilmu alim dengan orang tua itu sama penyebutannya. Apa yang disebut syekh? Ada orang alim besar, syekh, itu tetap syekh. Ada orang tua renta di atasnya, itu dia sebut juga dengan syekh. Maka jangan terkecoh Bapak Ibu dengan orang Arab. Jumpa orang Arab, awak pun sampaikan jumpa sebelah, assalamualaikum syekh, kan? Awak pun hebat saya ini, kan? Syekh betul awak dipanggil nih. Bukan maksud dia orang alim kali awak. Jangan-jangan maksudnya sudah tua renta, bangga pula sama patin ini, kan? Padahal maksudnya tua renta sudah. Tapi maksudnya orang Arab menempatkan untuk memuliakan itu sama. Orang tua, orang kaya gitu ya, sampai 3 makna. Dengan orang alim dengan sama kalimatnya syekh. Itu apa maknanya? Itu bahagian daripada akhlak. Maka dalam bahasa keseharian kita Bapak Ibu, itu menarik juga itu. Misalnya anaknya Ahmad, kan begitu ya. Mana ayahnya si Ahmad? Itu bentuk takrim. Anaknya si Ahmad, nah bapak itu memang Junaidi. Mana Pak Junaidi? Tidak. Dia sebutkan mana ayahnya si Ahmad, mana ibunya si Pulan. Itu bentuk bagaimana indahnya dia menyebut nama. Maka ada kunyah gitu ya, ada sebutan, ada laqab bagi orang-orang yang baik. Jadi menyebut orang dengan sebutan-sebutan yang baik, itu bahagian daripada akhlakul karimah. Maka ini yang disebut Rasul. Jadi Bapak Ibu tidak banyak-banyak,
Jadi kata Rasul, selama dia mengikuti ketentuan Allah, dia berakhlakul karimah, dia sebenarnya telah menjalankan dan disebut dengan kebaikan. Malah sebaliknya, kalaupun bagus dia, banyak ibadahnya, tapi tidak husnul khuluq, dia tak menampilkan dari keindahan akhlak, maka sebenarnya dia tercerabut dari esensi hakikat kebenaran dan kebaikan. Kan ada begitu Bapak Ibu, rajin sholat dia, rajin puasa, tapi kalau dia bicara hati orang tersayat-sayat gitu. Kalau sudah ngomong dia kalimatnya bersayap, tak pernah satu bersayap. Kemana maksud kawan? Asalkan ngomong dia kemana maksud kawan gitu. Ada aja kalimat-kalimat dia yang membuat orang itu memang curiga dengan dirinya. Nah, maka sholat kita, amal kita yang terkait dengan pribadi kita, dengan orang lain, itu muaranya adalah pada husnul khuluq. Maka ada yang ingat Bapak Ibu doa bercermin. Nah, saya tanya ibu-ibu yang sering bercermin ya kan. Kalau apa tangannya pun bercermin dibuat ya kan. Ada yang ingat ibu-ibu doa bercermin? Itu dia. Berarti ingat betul ibu. Allahumma ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Jadi begitu dia bercermin di depan cermin, langsung dia mengingat Allah. Bukan kenapa wajah ini begini ciptakan Allah, tidak. Tak langsung dia marah. Kita kan ada yang begitu, yang iklan di TV itu, iklan rambut itu kan, ada yang keribu, ada yang panjang, pokoknya orang menyalahkan aja. Kenapa keribu kau katanya? Kenapa? Itu kan menyalahkan semua itu. Padahal banggalah, nikmatilah apa yang Allah berikan pada kita. Kita ini Bapak Ibu, saya, Bapak Ibu, tak ada satupun yang sama di dunia ini dengan kita. Jangan pernah ikut-ikut. Saya macam kawan tuh gitu. Ada orang Indonesia ini pengennya putih macam orang Barat, padahal orang Barat pengennya macam kita, sawo matang. Itu kan terbalik-balik udah itu. Ada orang mau mancung kali dong. Apa namanya itu? Yang mau mancung kali dong. Apa namanya itu? Pokoknya mancung hidungnya pokoknya mau ditarik. Padahal orang Barat pun tak pengen kali mancung-mancung gila. Jadi nikmatilah, syukurilah dan banggalah atas kreasi Allah, karena tak akan pernah ada yang sama dengan kita. Itu luar biasa. Ke ujung dunia manapun 8 orang pun anaknya tetap akan beda. Itu luar biasa. Itu yang namanya kamal. Allah mencipta dan mengkreasikan. Kalau ada ahli kaligrafi dibuatnya di masjid. Kalau ada 10 yang sama, ujung-ujungnya sama, hilang batas kreasi dia. Tapi Allah miliaran tetap akan berbeda. Nah, maka doa orang bercermin itu begitu. Allahumma ahsanta khalqi, ya Allah, engkau telah membaguskan penciptaanku. Itu husnuzon Bapak Ibu. Begitu kita bercermin, udah kita katakan, ya Allah, engkau telah ciptakan aku dengan penciptaan yang terbaik. Maka fahassin khuluqi. Fahassin khuluqi itu maka baguskan pula lah akhlakku baik pada akhlak ini. Jadi dia syukuri penciptaannya yang luar biasa, lalu dia mohon, ya Allah, baguskan pula akhlakku. Bapak Ibu, kita ini luar biasa. Kalau sempat, mengapa jin itu tidak dinampakkan? Satu riwayat menyebutkan bahwa karena sangkinkan bantingnya lah mereka dengan kita. Awak begitu bercermin, walaupun katanya jahat, tapi hidung tetap. Jin itu tidak. Adanya telinga, tapi sampai ke tanah. Hidungnya ada yang terbalik misal. Matanya tak ketampungan. Maka mereka jin itu kan terdinding. Maka sebenarnya jin itu tak nampak bukan karena orang itu ingin menakut-nakuti, tidak. Mereka malu dengan penciptaan manusia yang ahsani taqwim, sebaik-baik penciptaan. Malu mereka. Maka nanti lihat Bapak Ibu dalam penciptaan Nabi Adam, begitu semua tanah diambil dari segala penjuru oleh para malaikat, itu kira-kira Nabi Adam itu dicipta macam paslah, macam apa Bapak?
kita dulu buat apa namanya Pak, dari tanah liat, kan mau kita itu buat tanah liat, dibentuk kan gitu itu. Kalau anak-anak ada dibuat kepalanya tanah liat. Adam itu begitu sudah terkumpul bahan-bahan materialnya, dibentuk malaikat lah. Gimana ya Allah, jadi nih? Belum, itu mirip-mirip jin laut itu kan, belum jadi, dibentuk lagi. Jadi waktu ingin merumuskan bagaimana Adam itu panjang betul, bukan langsung kunnya jadi, tidak. Bahwa materialnya iya, tapi menciptanya di mana letak hidung ini itu panjang, dibentuk oleh para malaikat. Dan durasi disebutkan berapa ratus tahun menyebutkan. Karena begitu cipta bagaimana yang bisa? Ini macam jin laut ini. Ini macam jin gunung ini. Karena awal itu yang ada adalah jin. Dia ingin fi ahsani taqwim, sebaik-baik penciptaan. Ada pula jin yang matanya besar sebelah. Ada misalnya telinganya kecil satu, seperti itu. Maka diciptakanlah ahsani taqwim. Begitu sudah pas, beda dengan jin, itu nanti begitu sudah jadilah, maka terciptalah waktu sudah dikasihkan roh. Itu yang menjadi doa itu ketika kita bersin, alhamdulillah, maka dijawab yarhamukallah. Jadi panjang ketika diciptakan oleh Allah. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah, albirru husnul khuluq. Maka jangan pernah kita Bapak Ibu lupa doa itu, Allahumma ahsan khalqi fahassin khuluqi. Kita minta dibaikkan akhlak kita. Lalu berikutnya wal ismu, satu kebaikan, wal ismu dosa. Dan dosa itu kata Rasul mahaka fi nafsik. Ini untuk mengidentifikasi dimensi sofistiknya ini Bapak Ibu. Wal ismu mahaka fi nafsik. Dan dosa itu apa yang membuat hatimu, dirimu gelisah. Jadi mahaka itu sesuatu yang membuat diri kita gelisah, membuat kita tak tenang, tak nyaman, itu ismu. Itu disebut dengan dosa. Wa karihta ayattali'a alaihin nasu. Dan dosa itu lagi kriterianya, contohnya, tanda-tandanya. Jadi ini menyebutkan tanda-tanda dosa ini. Satu tanda dosa itu hatimu gelisah ketika engkau lakukan itu. Yang kedua, wa karihta ayattali'a alaihin nas. Dan engkau benci kalau ada manusia yang mengetahuinya. Itulah dosa. Maka pertanyaannya Bapak Ibu, adakah orang berbuat dosa terang-terangan? Jarang. Kalau bisa sembunyi, tak tahu orang. Ini poin yang terakhir ini identik, wa karihta ayattali'a alaihin nas. Maka Bapak Ibu dalam kajian tasawuf, yang tahu kita ini tentang diri kita kan hanya diri kita dan Allah. Saya Bapak Ibu tak tahu. Bapak Ibu tak tahu kesalahan saya. Saya pun tak tahu kesalahan Bapak Ibu. Yang kalau seandainya Allah ungkapkan, Allah bukakan, ini macam bau bangkai Bapak. Aib-aib yang kita sembunyikan. Saya punya dosa. Maka bagi ahli orang-orang yang ingin menjernihkan diri, maka tetaplah dia memandang orang baik dan memandang dirinya jelek. Karena dia yang tahu, walaupun disebut orang kiai, syekh, apapun itu, dia tahu aku tak begitu. Dan itu mesti dipupuk. Bapak Ibu, seseorang hamba tetap memupuk dirinya sebagai orang pendosa. Itu mesti. Merasa orang tetap bersalah, tak bersih, jangan sempat dia merasa dirinya bersih. Kalau sempat dia merasa dirinya bersih, di situ sudah jatuh dia. Maka tetaplah seseorang itu menganggap dirinya, menghunjamkan pada dirinya seseorang pendosa yang tak pernah bersih. Kalau sempat dia merasa bersih, dia tak akan mau lagi istighfar, tak mau lagi mohon ampun pada Allah. Dan disitulah titik mainnya syaitan menjatuhkan dirinya. Maka ini dalam hadis ini, jadi tanda pendosa itu
Begitu dia lakukan, saya ingin refleksikan Bapak Ibu. Kalau ada orang melakukan dosa, apapun itu dosanya, dipastikan hatinya tak nyaman. Apapun dosanya. Misalnya, dia mencuri, dia menyebutkan kalimat yang tak baik, atau bermasalah keluarganya, bermasalah di kantornya, ada kalimat yang tak baik, dipastikan haka fin nafsik, hatinya tak akan nyaman, tak akan nyaman. Samanya Bapak Ibu, kalau ada orang bertengkar satu kantor dengan kawan-kawan, bertengkar, ribut, nyamankah dia lagi di kantor itu? Tidak, tak akan nyaman. Walaupun AC itu misalnya full, itu macam panas juga, menggigil panas juga badan. Karena memang ada ismnya, karena memang tak baikan itu dosa. Kalau ada 1 bulan, 2 bulan tak cakapan dia dengan satu orang, itu tak nyaman itu kantor. Itu satu orang 2 orang. Kalau sempat 4, 5, 6, wah itu tak nyaman Bapak Ibu. Kita Bapak Ibu, kalau sempat ada tetangga kita di depan rumah awak depan-depanan, awak tak baikan, padahal awak tadi waktu sore itu minum kopi. Nah, teringat juga kopi nih, sorry ya. Kopi sore ini, kopi di depan rumah. Karena awak tak baikan dengan kawan itu, keluar kawan. Padahal dari kopi itu patin, sangar. Begitu keluar, udah macam kopi pahit air nih, muka kawan. Itu efek dari ism. Jadi begitu dia tak baikan ada ismnya, hatinya tak nyaman, gundah, mau lari aja dia. Maka itu indikator Bapak Ibu. Kalau hati kita tak nyaman, hati kita terguncang dan tak nyaman, berarti ada ism yang kita lakukan. Maka nanti kata Rasul, jika engkau tak ada berbuat dengan orang lain tapi hatimu tak nyaman, maka ingatlah Allah dan istighfarlah pada Allah karena dosa yang engkau lakukan. Wa karihta, dan engkau benci. Bapak Ibu, kita sangkinkan tak pengen kita diketahui orang aib kita, kan kita tutup serapat-rapat. Itu sama dengan, maka ilustrasi orang yang ikhlas itu, ikhlas tak pengen diketahui orang, itu kan persis seperti orang buang air besar Pak. Begitulah dia. Buang air besar itu, begitu dia keluar, tak pernah dia tengok-tengok itu. Tak pernah dia lihat di bawah apakah yang kuning, tak ada itu, pokoknya tak apa, selesaikan, hilang terus. Bahkan dia hidupkan lagi keran air supaya tak terdengar. Mengapa? Sangkinkan dia tak pengen melihat. Maka sama kita pun ini, kalau ada sesuatu yang tak pengen kita diketahui oleh orang lain, maka dipastikan itu adalah ism yang kita sembunyikan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah yang disebut oleh, ini riwayatnya dari Nawas, kebaikan itu indahnya akhlak, dosa itu ketidaknyamanan hati, kegundahan, kegelisahan, dan engkau benci kalau ada manusia yang mengetahuinya. Dipastikan Bapak Ibu, apapun yang namanya dosa, kalau kita tak pengen tahu orang, misalnya begini, korupsi misalnya, kenapa diam-diam? Karena mereka benci kalau ada orang yang tak tahu. Ada orang berzina, kenapa diam-diam? Karena dia malu kalau tak tahu. Semua ism itu kalau diketahui orang banyak dia malu dan tak pengen dia jatuh marwahnya. Maka itu adalah bahagian disebut dengan ism. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka poin inilah yang kita sebut, kita yang tahu dan hanya Allah yang tahu, sekecil apapun. Kalau yang namanya manusia, kita Bapak yang zahir, dan kita dituntut hanya berhusnuzon pada orang. Jadi dalam poin berbaik sangka, kita mesti senantiasa berbaik sangka pada manusia dan berburuk sangka pada diri. Itu dibalik, itu dibalik. Maka nanti lihat, kenapa ada misalnya sekelas Syekh Habib Al-Mundir.
Habib Al-Munzir itu Pak dulu udah meninggal. Umur 40 tahun. Dialah yang membentuk dan membentuk majelis Rasulullah, pengajian majelis Rasulullah yang ribuan itu. Jadi Habib Munzir ini muridnya yang sekarang ulama besar Habib Umar di Yaman, di Tarim itu. Habib Umar bin Hafidh. Habib Munzir itu pulang. Jadi dulu orang Indonesia yang semua Habib di Indonesia itu bergurunya ke Hadramaut, Darul Mustafa yang ada di di Tarim ya, di Tarim. Waktu pulang Habib Munzir itu di Jawa, di Jakarta itu muridnya 6 orang. Habib Munzir itu. Cuman yang menarik waktu itu adalah dia masuk ke perkampungan preman. Habib Munzir ini ya berjubah. Lalu preman itu begitu dia bersalam preman. Apa yang dilakukan Habib Munzir? Diciumnya tangan preman. Bukan preman tuh nyium dia. Begitu bersalaman dicium. Apa jalan? Itulah jalannya tersentuh hati preman. Ya Allah. Taubat langsung di situ. Mengaji dengan Habib Munzir. Habib Munzir yang mencium terkejut. Ya Allah, masih Engkau muliakan aku ya Allah. Semua orang mencercaku dan menghinaku, tapi ada seorang Habib yang mencium tanganku. Begitu habis diciumnya, langsung kontan menjadi murid Habib Munzir. 6 orang itu akhirnya menjadi puluhan ribu. Itu mengapa Habib Munzir melakukan itu? Apa yang dia lakukan? Karena dia berbaik sangka bahwa pada diri orang itu tetap ada secercah keimanan dan kebaikan. Ya Allah munculkan, dia lihat itunya, sehingga dia cium dan muliakan. Dan itulah jalannya hidayah. Jadi Bapak Ibu, ini harus dibalik terkadang. Jadi ada jalan yang tak terkadang kita bukan hanya di masjid, bukan di masjid dapat hidayah itu, di luar. Sama dulu Bapak Ibu, kita sering itu kita lihat tempat-tempat yang banyak dibuang sampah, Pak. Dulu kita kan ada jalan kita ini kan, menumpuk di situ. Dulu pun ada saya lihat di tempat mana. Jadi begitu asal orang lewat buang. Sampai dibuat pengumuman di situ, siapa yang buang sampah di sini maka dia pulang. Pokoknya kebun binatang ada di situ kan, kebun binatang di situ. Begitu tadi ini pamfletnya lebih tinggi dari sampah. Begitu ditulis, besoknya hilang pamflet, lebih tinggi sampah dari pamflet itu. Tak jadi karena marah orang. Mak bilang nyawa ini. Lalu dirubah. Jalan ini raya. Diubah pamflet itu dibuat. Ya Allah, siapapun yang buang sampah di sini, cabutlah nyawanya secepat-cepatnya Allah. Begitu mau lempar nih, mati sini kan? Tak jadi. Aman semua. Jadi ternyata terkadang hati kita ini mau disentuh, bukan mau dilempar. Begitu dia tuh makin garang dia berkopi, kira aku manusia ini, makin ditimbun dia. Plastik lempar. Begitu di doa terbalikan. Ya Allah, siapapun, itu kalimat kan dah doa. Siapapun buang sampah di sini Allah, cabutlah nyawanya secepat-cepatnya ya Allah. Begitu dibacanya Allah ini nanti habis mati buat di ujung tawa kan. Maka apa poinnya? Itu menyentuh qalbun. Munzir tadi pun sama, diciumnya, tersentuh hatinya dan ikut ia mengaji. Lanjut Bapak Ibu, tak sampai kita nanti di ujungnya. Baru riwayat yang kedua. Wa an Wabilsah bin Ma'bad radhiyallahu anhu qala, ataitu Rasulullah, aku datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqal, maka ia mengatakan, ji'ta tas'al anil bir. Ini sama, engkau datang bertanya tentang kebaikan. Qultu, aku menjawab iya, na'am. Kata Rasul, ini menarik, ini banyak dikutip oleh para ulama-ulama sufi ini. Istafti qalbak. Istafti qalbak itu artinya mintalah fatwa pada hatimu. Jadi biasanya kan begini, ada ada fatwa. Fatwa itu akan dalam fatwa dia minta fatwa pada ulama. Nama yang memberi fatwa namanya mufti. Yang meminta fatwa namanya mustafti. Yang meminta fatwa jawaban hukum. Yang memberi jawaban itu namanya mufti. Produknya jawaban itu namanya fatwa. Jadi ada 3. Mufti, orang yang memberi fatwa hukum, yang di jawabannya namanya fatwa,
Yang meminta jawaban itu namanya mustafti, orang yang minta fatwa. Namun ternyata Rasul menggunakan mustafti itu bukan hanya persoalan hukum, persoalan kebaikan. Istafti qalbak, mintalah fatwa pada hatimu. Apa itu albirru? Kebaikan itu matma'annat ilaihin naf wa tuma'anna ilaihil qalbu. Kalau kebaikan itu hatimu, jiwamu tenang dibuatnya, jiwamu, hatimu tenang. Wal ismu, dan dosa itu mahaka fin naf, itu hatimu gundah, hatimu tak nyaman, gelisah. Wa taraddada fis sadr, dan hatimu menjadi ragu. Wa in aftakan nafsu waftau, sekalipun manusia memberi fatwa padamu. Jadi jelas Bapak Ibu. Jadi kata Rasul begini, jika engkau ragu pada sesuatu, lakukan tidak, maka mintalah fatwa pada hatimu. Bapak Ibu, hati itu tempat cahaya Allah, dan hati itu tak akan pernah dusta. Sejahat-jahat orang, begitu mau dia lakukan, hatinya akan mengatakan salah yang kau buat, cuman kalah dia. Sejahat-jahatnya orang, tetap ketika dia lakukan itu kata hatinya jangan, tetap itu muncul jangan, cuman nafsunya lebih kuat. Jangan tak apalah, nanti besok diulangi lagi gitu. Nah, kalah dibuat nafsiahnya, tapi hatinya tetap akan mencerminkan kebaikan. Kalau ada anak durhaka, hati mengatakan tak boleh dengan mama. Hatinya tetap akan tempat nurnya Allah dan akan memancarkan cahaya. Maka kalau begitu kata Rasul, istafti qalbak, mintalah fatwa pada hatimu dalam persoalan apapun. Bapak Ibu, kalau ada ragu kita, ambil tidak, maka minta fatwa pada hati. Maka orang yang semakin setiap saat meminta fatwa pada hatinya, karena hati itulah cara Allah menurunkan nur, maka nanti orang-orang yang senantiasa minta fatwa pada hatinya, maka hatinya bercahaya dan pandangannya akan tajam. Ini sebutlah Rasul, ittaqu firasatal mu'min, takutlah kamu pada firasatnya seorang mukmin. Kalau sudah hati ini Bapak Ibu memberi fatwa, dibuka Allah, tak ada lagi, tahu dia semua. Ini yang disebut dibuka hijab, dibukakan yang namanya tameng-tameng dan hijab kita. Kita ini kan karena terhijabnya Bapak Ibu, tak nampak gitu. Kalau dibukakan Allah, wah itulah nampak, oh begini rupanya. Rasul tuh mengalami itu, nampaknya siapa yang munafik, siapa yang benar. Bahkan orang yang tergerak sekalipun dia tahu. Mengapa? Karena kejernihan hatinya. Semakin jernih hatinya, semakin bening hatinya, itu tak apalah. Begitu tersebut dia jadi. Itulah tingkat wali. Wali-wali itu kan begitu, lewat dia ada nampaknya anak jadi wali, jadi ini jadi orang soleh, jadi. Maka wali-wali itu kan begitu, pegangnya kawan ini jadi orang alim, jadi. Ini aman urusan, selesai. Karena hatinya sudah memancarkan cahaya. Awak tiap hari jadi wali, tak jadi juga. Ya kan? Paling-paling tak jadi Allah, jadi wali murid jadi dia. Nah, jadi wali murid, jadi wali kelas jadi. Maka Bapak Ibu sama, ketika hati percaya selesai. Dan kajian tasawuf, kajian hati itu persoalannya bukan persoalan zikir, tapi bagaimana keindahan dan kejernihan hati. Pernah satu ketika Bapak Ibu, Imam Al-Ghazali dia tanya orang, Syekh, kenapa saya Syekh kalau berzikir agak nyaman, istighfar agak nyaman, tapi kalau tak berzikir gundah lagi, datang setan tu entah apa-apa. Lalu Imam Al-Ghazali memberikan ilustrasi, orang yang berzikir tapi hatinya kotor, tetap orang berzikir hatinya kotor. Sejatinya orang berzikir hatinya bersih. Itu persis seperti orang, kata Imam Al-Ghazali, ada orang berjalan, lalu dia berjalan dikelilingi oleh anjing, dihalaunya pergi anjing itu, tapi datang lagi. Kenapa ketika dihalaunya dia pergi lalu datang lagi? Karena orang yang berjalan itu dia membawa tulang ketika berjalan. Ini bukan tulang mendeling ini ya,
tulang betul-betulan nih. Kalau tulang yang satu lagi dikibasnya juga anjing itu nih tulang betul, banyak dibawanya tulang. Tulang tuh kesukaan anjing. Waktu mendekat anjing tuh dihalaunya pergi. Begitu agak jauh tak dihalaunya lagi, datang lagi anjing itu. Karena dia banyak bawa tuh tulang. Sama ketika agak mendekat setan itu dia astagfirullah, astagfirullah, auzubillah. Waktu dia baca itu agak minggir orang. Waktu diam dia datang balik. Mengapa? Karena dalam hatinya banyak penyakit setan itu jalannya, dia benci gitu ya, dia iri, dia ria, banyak penyakit hatinya. Maka sebenarnya kata Rasul, kenapa wastabti qalbak? Kalau seseorang sudah jernih hatinya, bening, tak ada kebencian, tak ada iri, maka hatinya akan bercahaya, tak akan sampai mau datang dan mendekat yang namanya iblis. Bapak Ibu, Umar kan bercahayanya hatinya. Itu iblis jangankan mau mendekat. Kalau seandainya berpapasan satu jalan, cari jalan lain iblis. Kalau tak ada jalan, masuk ke hutan-hutan itu dia, kira-kira begitu. Tak mau berpapasan dengan Umar. Dalam riwayat satu ketika Umar tidur di masjid, ada orang sholat, setan itu di luar masjid ini. Kata kawannya, kenapa bro? Kata, tak masuk. Kata, ada yang tidur. Kata, bukan karena orang sholat tadi. Orang sholat itu sholat juga, bukan karena orang yang sholat itu, tapi karena ada yang tidur. Ternyata Umar tidur, bukan karena ada orang sholat, tidak. Ada itu Umar tidur, tak berani kita itu. Kata, ditangkapnya kita nanti, ya kan? Awak jangankan tidur, sholat pun menari-nari kawan. Allahu Akbar, datang dia. Awalnya khusyuk, mulai masuk dia. Cemana kereta tadi, kunci tidak kata. Mulai masuk, cemana semua rumah tidak, betul tidak? Coba habis semua. Satu sholat tu cerita kunci dibuat. Maka mudah, Umar tu jangan tidur, tak berani. Maka nanti Bapak Ibu ada yang menarik itu. Jadi Umar itu dalam satu buku ada yang menarik. Banyak sekali hal-hal yang diberikan Allah karomah padanya. Pernah satu ketika karena wastabti qalbak nih. Ketika Amr bin As Bapak Ibu menjadi gubernur di Mesir. Itu dulu Sungai Nil itu tradisinya setiap bulan atau setiap tahun harus dikorbankan anak gadis. Dibuang ke situ supaya dia mengalir dengan baik. Menurut keyakinan orang Mesir saat itu. Waktu Amr bin As jadi gubernur, dikirim surat pada Umar, Khalifah Umar, ya Khalifah, gimana ini tradisi orang Mesir ini? Setiap tahun harus dikorbankan anak gadis, dimasukkan ke sungai Nil supaya bagus pengairan. Apa bahwa yang dilakukan Umar? Bentuk kewalian. Ditulisnya surat untuk sungai Nil. Bukan ke Amr ya. Yang bertulis suratnya Amr. Cuman Umar begini. Ijab Umar. Wahai sungai Nil. Berkirim, ini baru kejadian ini. Kepada bukan manusia berkirim surat dia. Pada sungai Nil. Wahai sungai Nil, jika engkau diperintah Allah pasang surut, maka tetaplah engkau mengalir atas perintah Allah. Kalau ada jin dan apapun yang membuatmu mengalir, maka hancurlah karena perintah Allah. Itu aja. Itu tulisnya. Wahai Amr, sampai surat ini, buang surat ini ke sungai Nil. Surat sampai Umar pun, gimana ini kata Amr? Amr pun tak sampai gitu. Tapi karena perintah begitu, dibaca Amr udah dibuangnya ke sungai Nil. Semenjak itu berhenti yang namanya penyembahan, membuang anak udah mengalirlah sungai Nil dengan normal. Sungai Nil. Cuman jangan coba ini meluap sungai Delhi, ditulis bapak pula, sungai Delhi gitu. Nah, itu meluap juga tak makam kita. Jadi dia berkirim surat dengan sungai Nil, bukan pada Amr. Itu tak ketampungan itu. Jadi alam itu ketika makam hatinya jernih. Poinnya hati. Ketika hatinya bercahaya, tak ada lagi. Alam itu pun mendekat dan tunduk padanya. Semuanya takut ketika hatinya bercahaya. Maka hadis ini sebenarnya mengingatkan kita Bapak Ibu untuk menekan dan membersihkan hati. Ketika hatinya bersih, maka dia akan bercahaya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Inilah kaji kita. Ini kalau diurus lagi panjang kali. Nanti ada yang pula
bersebut pula dalam hatinya, Ustaz, ini dah tengah 7 Ustaz. Itu hati juga itu. Bapak yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita diberikan Allah kemudahan, dikuatkan Allah untuk menjernihkan, membaikkan qalbun kita sehingga tersambung dengan cahaya Allah. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah tadi kajian kita pada pagi hari ini yang telah disampaikan oleh Bapak Ustadz, yaitu hadis yang ke-27. Baik Bapak dan Ibu orang tua kami sekalian, kita ada waktu sedikit untuk sesi tanya jawab. Mungkin kepada Bapak dan Ibu ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan yang disampaikan tadi, kami persilahkan. Ya, silakan Pak. Iya Pak. Salam. Ulangi salamnya boleh. Pertanyaan pertama adalah saya ingin menggarisbawahi tentang pernyataan yang tadi, bagaimana kebaikan itu adalah baiknya akhlak. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita sering lihat itu pada selesai sholat jenazah kan sering ditanyakan bagaimana kesaksian Bapak Ibu sekalian terhadap si mayit, kan begitu baik gitu. Nah, maksud saya, apa sih esensi kita menjawab ini baik gitu kepada si mayit, padahal sebenarnya kan nanti jawaban kita itu tidak bermakna apa-apa buat Allah, kan gitu. Karena untuk menilai seseorang itu Allah punya sendiri, kan begitu. Itu yang pertama. Nah, kemudian apakah ada hadisnya atau hal ini memang sudah dilakukan pada zaman Rasulullah untuk menyatakan sebelum itu dikuburkan kita harus menyatakan ini baik gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang tadi dikatakan fi ahsani ta'win, bentuk yang sempurna, ya Allah cipta kita adalah bentuk yang sempurna. Nah, namun kan ada beberapa orang atau manusia yang mungkin saja lahir tidak dalam keadaan sempurna, begitu ya, mungkin alat panca inderanya tidak ada atau bagaimana begitu. Nah, bagaimana kita melihat hal ini? Maksud saya, bagaimana kita katakan terhadap ciptaan itu begitu loh. Tentu kan kalau itu tidak sempurna seperti itu. Ya, itu aja. Makasih. Baik Pak, jadi ada 2 pertanyaan Bapak Ibu. Ini terkait dengan mayit. Jadi Bapak Ibu, kita disunnahkan untuk selalu dituntun untuk berhusnuzon, berbaik sangka, bahkan mendoakan kebaikan pada orang lain. Bahkan para ulama itu dalam riwayat misalnya yang dirujuk dalam hadis, doa yang satu di antara yang makbul itu doa yang diam-diam, tak tahu orang kalau dia didoakan. Kita ini sekarang Bapak Ibu baik, jangan kita bangga kali itu doa gitu, tidak. Jangan doa atok kita dulu. Atok kita pun ada doa, ya Allah jadikanlah keturunanku soleh, anak cucuku. Itu anak cucu itu panjang ke bawah itu. Jangannya karena doa atok awak dulunya dikabulkan Allah. Itu kan doa Ibrahim begitu. Doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Itu semua nabi di bawahnya keturunan Nabi Ibrahim. Ishak, Ismail, Yakub sampai pada Muhammad Rasulullah sampai gitu. Itu kekuatan doa Ibrahim. Tahukah Nabi Muhammad dia dulu didoakan? Nabi Ismail tak tahu. Kita apakah tahu kita atau kita dulu? Tak tahu kita. Mengapa? Karena satu bentuk keikhlasan dan ketajaman doa adalah dia tak pamrih kalau dia berdoa. Maka sama Bapak Ibu, satu isyarat kita ni, satu amalan yang baik itu kan mudah. Lewat kita melihat orang, doakan dia. Kawan tu jualan es, ya Allah lariskan es. Ini mau hujan, ini Allah, kulihat ini Allah. Tak jadi hujan, ya Allah, geser hujan. Setiap orang yang lewat, yang kita lihat, doakan. Maka ada orang Bapak Ibu, ada yang menarik itu, dikutip seorang syekh itu. Dia jadi wali Allah menurut syekh ini. Kerjanya hanya di depan rumah aja. Rumahnya pinggir pasar. Tak banyak amal. Asalkan sudah siang depan rumah aja diduduk. Kerjanya melihat orang aja. Ini aja. Jadi wali dia, Pak. Duduk depan rumah, nengok-nengok aja dia. Jadi wali kata syekh.
Apa amalannya? Ternyata semua orang yang lewat itu didoakan. Baguskan dia. Walaupun keretanya kencang, ya Allah jangan pernah matikan dia, katanya kan. Ya Allah, ini pokoknya mendoa saya kerjanya. Walaupun tak begini, tapi mendoa, ya Allah baguskan. Ada orang lewat jualan, lariskan jualannya, ya Allah sehat. Itu sehatkan, itu saja doa. Jadi wali dia. Kita yang terkadang sulit untuk mendoakan orang, Pak. Bahkan kebalikannya, ya Allah lewatkanlah Bapak itu lagi itu. Pokoknya lewat aja gitu. Kita maunya lewat mati, lewat itu aja kerja gitu. Padahal kebalikannya mendoakan, ya Allah lewat. Karena itu yang disebutkan Pak Ari, Pak Yeski Reginanja, dia katakan begini, pernah katanya ada satu bukan PT ya macam PT lah, perusahaan dekat mau pulang ke rumah, membuat handicraft, kerajinan tangan, tutup, dan banyaklah tetangga dia di PHK. Lalu kata dia, setiap lewat dari situ berdoa, ya Allah buka balik perusahaan ini, pulang buka, pokoknya doakan dia begitu. Mau pulang, mau pergi, doa asal lewat. Alhamdulillah katanya, 1 bulan dah mulai dibuka balik pagar. Bulan depan sudah ada dibersih balik, bulan berikutnya sudah beroperasi balik. Dipanggil kembali tetangga-tetangganya yang di PHK itu. Maksud dia boleh jadi bukan hanya doa dia, doa orang lain pun berdoa, tapi dia diam, kan tak dihalu-halukannya. Hei kawan-kawan semua, itu karena saya doakan, kan tidak. Dia diamnya itu, ya Allah bukakan. Mengapa? Karena doa, satu di antara doa yang dijawab itu adalah doa yang tanpa pamrih, yang orang yang didoakan itu pun tak tahu kalau dia didoakan. Maka mustajab, bahaya dan tajam doa yang diam-diam. Ini isyarat bagi apa ini? Kalau dia ketua banyak anggotanya, dia dirut banyak anggota perusahaan, itu bahaya. Kalau orang tu pagi mendoakan diam-diam, ya Allah panjangkan umur bapak ni, sehatkan, itu langgeng itu. Tapi kalau zalim bapak ni, diam-diam juga berdoa orang tu 300 orang, ya Allah lewatkanlah bapak ni cepat, lewatkan. Itu tak berapa lama lewat itu, Pak. Entah apa, pokoknya lewat deh. Karena diam-diam mereka mendoa. Sama, Pak, orang yang mati itu pun kita dituntun. Apakah itu bukan hanya statement ya, Bapak Ibu sekalian para jamaah, apakah mayit ini baik? Itu makna doa. Walaupun kata Allah, walaupun tahu secara kasat mata dia itu tak baik, tapi ingatlah Bapak Ibu, bahwa semua orang itu akan tetap ada sisi kebaikannya. Maka walaupun zahir nampak dia tak baik, tapi tetaplah niatkan, tetap ada kebaikan pada diri orang itu. Maka tetap katakan baik. Jangan kita menjadi ahli zahir, kita pula yang tahu ini kau ni neraka ini. Itu tidak wilayah kita. Kenapa kau bilang baik tadi? Ini neraka dia ni. Itu apa? Enggak. Baik-baik, dan kita mendoakan karena kita pastikan bahwa sejahat-jahat orang tetap akan ada kebaikan. Maka Fir'aun begitu sudah sampai Nabi Musa di ujung, dia kan di tengah, dia ragu mau di tengah. Begitu sudah mau bersatu Laut Merah itu, betul Musa kan, betul Nabi dia kan, datang kebaikan dia. Begitu sudah mau masuk nyatu sudah, mereka di tengah dasar puluhan kilo, mati nih, datang kebaikannya. Ya Allah, kata Musa itu benar mau datang, dia katakan la, rupanya Jibril punah surahnya, kawan, Jibril. Maka dia begini, Jibril itu suruh melihat siapa ini? Fir'aun. Ini dajjal betul ini Fir'aun. Fir'aun dah mengatakan la ilaha il, udah tahu. Begitu mau lak katanya, diambil Jibril tanah disumbat mulut. Riwayat ini begitu. Maka begitu mau disumbat tak sempat dia mengucapkan la ilaha illallah. Kalau diucapkan Fir'aun la ilaha illallah, taubat. Tak jadilah film. Apa begitu jadinya? La ilaha illallah. Maka begitu mau disebutkan Fir'aun, datang Jibril, dimasukkan. Terbuka mulut, tak bisa menyebutkan la ilaha. Artinya setiap orang tetap hatinya tersentuh dengan momen dan waktu tertentu.
maka doakanlah bahwa dia baik. Dan mudah-mudahan dengan itu dibaikkan Allah dan dihapuskan dosanya. Yang kedua apa tadi, Pak? Penciptaan. Baik, Bapak Ibu begini. Fi ahsani taqwim itu hak Allah dan kita sudah teruji. Kita ini dari mulai fisik dan dalam, Pak. Tak ada yang bisa. Ini saraf kita ini. Ini puluhan ribu kilometer kalau ditarik ini, Pak. Dalam kajian biologi itu ditarik. Kalau sempat ada ujungnya dapat ditarik keluar. Ini sampai ini ke Asahan Tanjung Balai sana ini. Habis. Kok ditarik begitu misal. Saking kan canggih Allah menyimpulnya. Kawat aja sekarang wayar aja bersimpul-simpul. Mudah bingung kita untuk mengurai. Jadi canggihnya itu super canggih luar biasa. Bahwa ada orang yang tak sempurna secara zahir, dipastikan di akhirat Allah sempurnakan utuh. Allah utuhkan, Allah muliakan. Dan jangan salah, orang-orang yang tak sempurna itu Allah berikan keistimewaan. Ada seorang ulama namanya Bapak Ibu, namanya Faqih Muqaddam. Faqih Muqaddam ini seorang ulama besar waliullah, dan ini adalah hereditas genealogisnya para habaib. Berjenjang Faqih Muqaddam sampai Ali, Husain dan Muhammad Rasulullah. Itu Faqih Muqaddam itu Bapak Ibu, dari mulai lahir buta. Bukan belakangan buta. Dari mulai lahir buta. Bayangkan, semua kitab hafal, Al-Quran, hadis hafal. Awak yang mulai lahir melihat begini, satu hadis pun payah. Gitu, satu hadis dari semua, bahkan sampai ada kalimatnya, kalau seandainya leluhurku tidak menganut mazhab Syafi'i, pasti aku akan dirikan mazhab sendiri. Buta. Semua hafal lancar, semua syair riwayat hadis. Mengapa orang yang satu sisi secara zahir Allah akan istimewakan, muliakan dia, pada sisi yang lain, apalagi di akhirat, pasti Allah akan muliakan. Bahkan Bapak Ibu, mental orang-orang yang begitu lebih kuat dibandingkan awak. Awak terkadang disebut orang tak ganteng, marah awak. Tak ganteng, marah gitu. Bapak Ibu, saya punya teman itu, pernah saya sebut, Pauri itu, orang Sergit, tak bertangan, tak berkaki, satu lokal. Saya pun waktu awal kuliah terkejut. Cemana kawannya awak pikir? Cemana makan? Awak bayangkan, makan, minum biasa saja. Begitu satu lokal masuk, naik ke bangku, dia naik, membuka tas dengan ininya, nulis, dia jepitkan aja. Yang tak bisa dia tuh mesti pakai makan tuh pakai sendok. Dia putar. Dia lengketkan aja, dia putar. Ya kan, ini pakai kaos gitu. Lalu sekarang dia pakai kereta harus 3. Kan harus 3 itu. 1 bulan Bapak Ibu di Medan nih, waktu kami kuliah itu tak ada angkot yang mau membawanya. Dipikir orang sewa batu itu kan gratis. Itu memadati angkot aja. 1 bulan ada angkot yang bawa dia, di depan dia duduk, baru dia sampaikan, "Bang, saya mahasiswa, Bang." Nah, sampai kasih tahu sama kawan-kawan bawa aku. Barulah orang itu bawa. Berapa kali perjalanan Bapak Ibu itu orang ngasih, pikir orang peminta-minta, ditolaknya. Dan kita waktu kuliah kan tahu lah namanya kuliah, mencagili ke bahasa gitu. Itu setiap ada acara kami Bapak Ibu, kalau acara magang gitu, naik angkot, itu dia memang di pinggir, di depan pintu dia, depan pintu dia. Karena begitu setiap lampu merah, tak ada yang meminta lampu merah itu berani. Tengok orang itu senior di atas. Pak, senior di atas ini. Aman saja perjalanan. Polisi pun aman pergi kita. Dia lah jadi premannya di tengah. Tapi dia senang, tidak sakit hati, tidak, aman saja. Bayangkan Bapak Ibu, tamat saya lebih awal tamat itu, setahun berikutnya beliau tamat S2 dia ke UGM. Awak di sini dia UGM, tamat UGM, mengambil hukum pidana, selesai. Baru S3 dia di UIN, belum selesai. Pede. Jadi ada ke sisi yang lain, walaupun dibilang orang si cacat, tak ada, dia biasa aja. Bagaimana normalnya kita, seperti itulah dia. Ngajar,
Sempat ada yang ketawa di mobnya, ciut tuh iwatnya ya kan. Jadi ada satu sisi orang melihat bahwa dia kurang pada sisi pandangan kita, tapi Allah muliakan dalam banyak hal. Wabil khus lagi di akhirat pasti Allah muliakan orang-orang begitu. Begitu kira-kira. Baik Bapak Ibu, kita cukupkan, mari kita berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh wa lakal mulku kulluh wa lakal khalqu kulluh biyadikal khairi kullih na'udzu bika minasy syarri kullih birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, wahai zat yang membolak-balikkan hati kami, istiqamahkan hati kami di jalan-Mu ya Allah, jalan siratal mustaqim. Jadikan hati kami bercahaya, jadikan hati kami cinta, mahabbah li habibika Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, berkahi ilmu dan amal kami, berkahi rezeki dan keluarga kami, berkahi segala apa yang kami miliki ya Rahim, agar kiranya hanya tertuju padamu dan mengharapkan ridhamu ya Rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.